Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Hari ini saya sangat berbahagia bertemu dengan saya dulu sering Pak Binsar. Tapi setelah sekian lama tidak bertemu beliau, ketika datang ke tempat ini lagi, ternyata beliau adalah pimpinan utama dari Batalion 47, Pak Binsar, Letnan Kolonel Binsar. Ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan teman-teman, khusus untuk teman-teman sepeda, sudah tidak asing dengan beliau. Dulu sangat effort kita juga secara teknis di beberapa kegiatan. Bagaimana salam ini Pak Binsar sekarang? Sekarang sebelumnya kita ucapin salam dulu pada yang Komando 467 Kopasga. Oke, bagaimana salamnya? Satu jiwa terlatih teruji. Oke, bareng-bareng dong. Satu jiwa terlatih teruji. Ya. Oke, baik, ya. Ya, oke. Komando satu jiwa terlatih teruji. Nah, itu salam kita Batalion Komando 467 Kopasga gitu. Oke, iya. Dan kalau saya tahu bahwa Kopasga ini punya sejarah yang luar biasa dan menoreh cerita tentang bagaimana pertempuran yang dilakukan di Kopasga. Banyak tokoh-tokoh Kopasga yang sudah berbakti untuk bangsa dan negara ini. Nah, ya. Dan teman-teman semua, ada banyak cerita ketika saya bertemu kembali dengan Letnan Kolonel Binsar ini. Yang jelas sangat smart. Terus ada beberapa keinginan beliau yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua, terutama teman-teman pesepeda. Jadi bagaimana Pak Letkol Binsar ini rencana-rencana tentang kegiatan-kegiatan yang paling tidak hanya pada kegiatan militer, tapi ada satuan-satuan yang berimbas pada relasi dengan masyarakat gitu ya. Sekali. Jadi terima kasih sebenarnya Pak Medi, ini luar biasa ketemu lagi setelah kurang lebih di tahun 2009 ya. 2010 terakhir itu 2014 ya. 2014 pertama ketemunya di 2009 2010 sampai 2014. Siap. Waktu yang cukup rentang yang sampai 10 tahun. Oke. Cuman kita silaturahmi lewat WA. Dan sekarang langsung beliau pimpinan dari batalion sekarang namanya Kopasga. Iya benar, Kopasga. Batalion Komando Pasukan Gerak Cepat. Iya. Yang disampaikan Pak Medi tadi itu luar biasa. Untuk rekan-rekan juga kebetulan dengan perubahan dinamika dan juga pergaulan yang sekarang umum terjadi di kalangan anak muda khususnya. Sekarang lebih cenderung kepada teknologi dan IT. Betul. Efisiensi dan kemudahan itu menjadi keterbiasaan yang memang mendarah kepada generasi muda kita sekarang. Generasi gadget ini mungkin nggak bisa kita hindari. Itu tidak bisa kita hindarin karena memang generasi Z ini memang lebih domain kepada IT. Betul. Tetapi sebagai memang juga generasi muda dan penerus harus juga memiliki kondisi fisik yang prima itu satu. Iya. Karena tidak seperti yang dibilang sehat terhadap jiwa yang kuat itu cukup benar. Betul. Ya. Jadi itu satu. Berikut yang kedua itu bahwa kemampuan yang dimiliki oleh generasi muda sekarang tidak cukup hanya sebatas kemampuan teknologi, tetapi motorik, keterampilan dalam berolahraga, kemampuan dalam berolah fisik itu harus punya. Ada balancing. Nah, jadi tidak hanya semuanya memiliki kemampuan IT, teknologi, soft skill, tapi hard skillnya juga harus dilatih. Salah satu yang mungkin kita sudah jalani selama ini, yang sedikit ada penurunan mungkin ya. Iya. Sekarang nyaris tidak ada. Jadi, bahkan sekarang yang digandrungin itu oleh orang tua mungkin karena kebutuhan ataupun kondisi fisik yang dibutuhkan oleh orang tua sekarang ini, olahraga sepeda itu lebih sekarang. Iya. Jadi komunitas sepeda lebih banyak digandrungi oleh
generasi yang sekarang sudah tua seperti Pak Medi gitu. Casingnya tua ini. Nah, Oke. dulu mungkin kita zaman muda saya itu ada BMX, Iya, ada BMX. segala macam lah itu. Nah, bahkan saya sampai punya dulu beli sepeda BMX itu. Nah, sama orang tua. Siap. Jadi itu memang mimpi generasi dulu sama sekarang tuh berbeda dan memang harus berbeda di kondisi itu, sehingga tidak bisa kita paksakan kondisi dulu itu terjadi sekarang, tetapi kondisi dulu yang baik itu masih bisa kita lakukan. Oke, iya. Salah satunya olahraga bersepeda. Iya. Mungkin di zaman COVID orang banyak lebih meningkat dan mengandungi kegiatan sepedanya. Iya, terutama yang main di jalan-jalan. Benar. On road ya. Nah, jadi itu saya juga sampai beli sepeda juga tuh, trail tuh. Oh, berarti Pak Binsar ada sepeda di rumah? Benar. Kita Oke. sepeda. Selain memang di satuan ini juga kita memiliki spesialisasi kemampuan dalam cabang olahraga. Salah satunya sepeda. Yang pernah kita juara 1 di Singapura. Dari anggota Dari kita, Batalion ya, Pamekasan. kita juara internasional di Singapura. Salah satunya itu cabang sepeda. Iya. Masih ada tuh sepeda yang sekarang. Dan saya lihat nanti saya izin dan saya coba ambil gambar sedikit sepeda. Ada berjejer teman-teman semua sepeda di kantor Batalion Kopasgat 467. Oke. Nah, jadi dengan kebutuhan kondisi fisik dan mungkin pada masa COVID itu kita diserang dengan kondisi kesehatan yang lebih prima, stamina, sehingga masyarakat umumnya lebih tersadar lagi. Siap. Nah, dengan mungkin kembalinya lagi normal, kesadarannya mulai hilang. Jadi sebenarnya kalau kita flashback ke belakang, bahwa sebenarnya kondisi fisik itu secara kontinu itu dibutuhkan oleh tubuh untuk mendapatkan kondisi kesehatan yang prima. Dari dasar fisik yang baik, bagus, itu kita juga punya kemampuan yang soft skill juga akan Nah, jadi ini saya mengajak teman-teman bahwa untuk memaintain kondisi tubuh ini kita membutuhkan suatu olahraga ataupun habit dan juga hobi yang mungkin bisa kita salurkan, bahkan tularkan kepada generasi muda sekarang. Iya. Salah satunya sepeda. Iya. Kenapa sepeda? Sepeda ini mungkin saya juga nggak tahu sejarah, tapi kita banyak belajar dari Jerman. Oke. Iya. Sejarah Jerman itu tentang sepeda ini luar biasa. Dan sekarang Jerman membuat sepeda dan segala macam itu. Ya. Itu yang memang diakui secara dunia internasional. Iya. Nah, jadi itu tidak bisa kita pungkiri bahwa sepeda salah satu alat transportasi darat. Yang memang selain digunakan untuk alat transportasi, tetapi di sini memiliki faktor-faktor pendukung dari kemampuan fisik yang kita dapatkan berdampak pada kesehatan. Itu dua. Yang ketiga selain itu kemampuan motorik, baik keseimbangan, cara mengukur, memaintain, ada. Salah satunya. Berikut juga yang keempatnya, yang keempat prestasi dari olahraga sepeda juga ini diakui secara nasional dan secara internasional. Ya. Jadi kami di sini juga memiliki fasilitas khusus Batalion Komando Paramiliter Kopasgat yang dulu kita pertama kenal itu kita mengawali dengan kegiatan-kegiatan untuk memancing dari generasi muda yang mungkin dengan dinamika dan perubahan zaman terjadi penurunan. Nah, sekarang kami mengajak rekan-rekan kembali untuk menjadi generasi pesepeda yang sebenarnya ini salah satu faktor yang bisa berdampak kepada yang tadi itu Pak, soft skill, hard skill, kemampuan dan juga prestasi. Ya itu paparannya sangat terstruktur ya. Jadi ada cerita yang perlahan ke atas dan akumulasinya bahwa sepeda itu menjadi salah satu alternatif yang terkait juga dengan zona yang dimiliki di lingkup Batalion 467 Kopasgat.
Ya, teman-teman semua, mudah-mudahan ini juga bisa direspon ya, karena begini ya, dan kondisi real sekarang yang Komandan bilang betul, tapi ada jeda yang cukup panjang, terutama di usia ya, di tingkat SMA, SMP ini juga banyak yang mereka tidak punya tempat kan untuk bermain sepeda. Jadi faktor risiko yang muncul itu ketika di jalan raya kan kecelakaan. Dan boleh bisa saya katakan bahwa wilayah di tempat Komandan pimpin ini salah satu wilayah hijau yang ada di DKI Jakarta, dan itu cukup dan menurut sangat memadai untuk bisa menjadi zona training. Ya konsepnya saya nanti coba lihat di belakang itu apa yang bisa dilakukan untuk kegiatannya. Kalau sepeda dengan menggunakan sumber daya kita ini cukup sangat mensupport. Siap. Satu, fasilitas trek yang kita miliki, selain itu yang bersifat untuk pemula ataupun yang middle sampai yang ekstrim, itu kita miliki. Karena memang kita mempunyai trek yang kurang lebih, jika memang trek lintasan itu untuk lurus saja itu sekitar kurang lebih 800 sampai 1 kilo. Lurus saja. Itu kita belum pakai obstacle ataupun dengan cycle segala macamnya itu kita bisa buat. Dan juga untuk kondisi itu digunakan untuk off-road motor dan off-road mobil. Hal ini juga diperlengkap dengan zona hijau yang memang kita sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki oleh Jakarta untuk menampung debit air Jakarta Timur, sehingga kita di sini terfasilitasi 2 danau. Yang secara view juga cukup mendukung. Jadi kalau di zoom in lokasi kita itu betul yang Komandan sampaikan, 2 danau yang cukup kalau ditata eksotik sekali ya. Tadi saya foto-foto dan tadi saya lewat, bagus. Gitu kan. Selanjutnya kita coba mapping dulu dan di sana, kemudian nanti saya laporkan Komandan kira-kira yang visible bagaimana. Karena di lokasi itu juga sekarang sudah ada beberapa bangunan yang saya melihat ini juga ada sterilisasi yang juga kita tidak, masyarakat umum tidak boleh masuk gitu kan ya kan. Kita akan beri tanda, dan dari kadang-kadang teman-teman sepeda itu kan nggak tahu jalur, tapi kalau kita udah beri tanda, oh ini jalur sepeda, ini non sepeda, mereka tidak boleh masuk situ. Baik, dan saya terima kasih sekali. Nanti pesan ini saya akan announcement ke teman-teman komunitas sepeda, terutama di Jakarta Timur. Kalau bicara Jakarta Timur, ini bahasa kita dulu kompor meleduknya itu banyak. Orang yang mengkompor-kompori untuk kita bisa bersepeda itu banyak. Dan kemarin saya sudah bicara juga dengan Komandan Danjen Batalion 467 Kopasgat ini. Konsepnya mungkin mengarah kepada training zone. Jadi kalau untuk nanti pemula-pemula bisa nyoba-nyoba dulu main di sini, dan ketika punya kemahiran atau kemampuan itu bisa langsung kita terjun di pegunungan alam langsung. Jadi sebelum ke alam kita nyoba dulu di sini dan gitu. 11-12. Terima kasih sebelumnya buat Komandan sudah memberi regulasi ini, tapi memang ini perlu proses dan tidak serta-merta. Tapi saya ingat ini kan ulang tahun Batalion 467 Kopasgat ini di bulan September. Siapa tahu itu tuh bisa jadi launch. Bukan jadi launch, jadi booming. Oh, jadi booming. Masih ada waktu. Ya, masih ada waktu untuk komunitas sepeda ya. Siap. Jakarta khususnya. Baik, terima kasih. Dan ini jadi pesan saya ulang lagi buat teman-teman pesepeda. Mudah-mudahan sama-sama yuk kita menjadikan regulasi atau kebijakan dari Komandan Batalion 467 Kopasgat ini untuk kita tangkap, dan akhirnya bisa juga menjadi wadah silaturahmi dan antara
Batalion 467 dengan masyarakat sekitar. Mereka kenal, siapa tahu dari antara mereka nanti menjadi anggota dari Kopasgat ke depannya. Ini kan melihat tentara, wah saya pengen jadi tentara seperti komandan, siapa tahu begitu. Baik, terima kasih komandan. Salam sehat, salam bersepeda. Saya terima kasih, salam sepeda, luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.